5W1H. Sudah tahu ya? Apa aja? Sebutkan nama. Where, who, when, where, why, dan how. Oke, bisa dijelaskan? Pernyataan yang ada di gambar ini, dari ke-6 unsur 5W1H tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pernyataan ini tuh merupakan bagaimana cara suatu sekolah untuk melakukan suatu perubahan terhadap sekolahnya, terutama di bidang makanan yang tadi Masnya juga bilang makanan itu juga berpengaruh bagi lingkungan. Jadi yang ditekankan dalam pernyataan ini menurut saya yang ada di dalam unsur 5W1H-nya itu dari yang how. 5W1H-nya misalnya what itu apa yang terjadi di SMP YPPI 2, who siapa yang melaksanakan program tersebut, terus lalu who-nya itu siswa SMP YPPI 2 dan seluruh warga di situ. Lalu how bagaimana cara program itu bisa terjalankan dengan baik. Bahkan kayak plastik ciki-ciki juga kesehatannya. Untuk mengapa yang dari gerakan Masnya tadi itu mungkin sekolah YPPI 2 membentuk tim pengawas makanan, yaitu untuk menunjang makanan-makanan agar kantin tidak menjual sembarang makanan. Itu alasannya. Di forum diskusi, ya, jangan lupa prioritasnya di sekolahnya, di sekolah disebutkan. Harus diterapkan juga diaplikasikan bahwa yang namanya progres itu beda dengan kegiatan yang bareng Mas Ijo, misalnya pas besok itu ke SMP 6 misalnya. Beda dengan yang itu yang kalau banyak pas, tapi yang lain. Sekolah juga dilibatkan di tim itu. Jadi ada pembagian tugas tanggung jawab. Kan nggak mungkin kalau semua tugas kebersihan itu dilakukan oleh siswa, dilakukan oleh tim lingkungan. Selasa kami Sabtu Minggu, itu dilakukan oleh tugas kebersihan. Oke, nggak apa-apa. Itu kalau memang menurut kesepakatannya. Tapi dilibatkan, itu semua elemen yang ada di sekolah dilibatkan. Ya. Jurnal yang masuk Facebook ini nanti mungkin manfaatnya besar sekali karena SMP 24 itu memproduksi kunyit kuning. Kemarin itu sebelum liburan itu panen kunyit kuning, jahe, kunyit itu nggak bisa terjual. Yang laris itu jahe. Jadi kunyitnya sudah dua karung. Padahal itu kan bermanfaat kunyit kuning sebetulnya. Jadi kalau nanti dimasuk ke jurnal, misalkan kita masuk ke kita mempunyai stok kunyit kuning mungkin laku juga nanti. Terima kasih. Karena salah satu tanggul jebol akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan air tawar, air layak konsumsi. Mereka kesulitan. Kemana airnya? Apa yang terjadi? Nah, kaitannya dengan yang hulu atau daerah hutan. Sampai awal tahun ini masih ya sekitar 30-an lapangan sepak bola luasan hutan yang hilang setiap menitnya. Tahun ini ya 30-an, masih 30-an di seluruh dunia. Indonesia masih tergolong penyumbang yang tertinggi dan masih memegang rekor dunia.
lingkungan hidup dari SMP Danang, yaitu pertama penanaman dan pemanfaatan toga, kemudian saji sapu yaitu satu jiwa satu pohon, ramah lingkungan yang ini diadakan setiap hari Jumat pagi. Kita melakukan untuk lebih membersihkan dan menghijaukan sekolah kami. Kemudian buka sampah ini dilakukan seluruh halaman sekolah. Dari semua program ini untuk mencapai sekolah kami SMPN Danang untuk bebas sampah, green and clean. Terima kasih. Kami dari sini mendapat untuk presentasikan tentang apa saja program dan teman-teman berpikir kok di sekolah malah jualan koran. Ya benar, kami emang jualan koran, tapi bukan hanya belajar jadi pemulung, tapi kami juga belajar untuk memanfaatkan limbah koran bekas yang dijual. Kenapa kok sampah organik sama anorganik itu menjadi sebuah keajaiban bagi siswa atau dari SMP 4, yaitu karena kita bisa mengolah lagi yang sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang dapat membantu atau sebagian sekali kita semua. Bisa dibilang mukjizat buat kita semua. Mukjizat buat SMP 4 juga. Terus yang selanjutnya adalah the mentor of environment. Kalian pada tahu kan mentor itu kan istilahnya penjaga di Azkaban Jadi kalau di sekolah kita, mentornya itu untuk mengawasi yang namanya lingkungan sekolah. Salah satunya ya kalau ada yang masih pakai saus atau yang lain yang motong nyambut di tanaman atau masih pakai plastik gitu. Jadi buat mengawasi jalannya lingkungan di sekolah saya. Dan kami juga punya rumah sakit di kantin. Mungkin bingung ya. Jadi yang kami maksud dengan rumah sakit, di kantin kami memberikan kesehatan untuk teman-teman di SMP Negeri 4. Jadi misalnya kan sekarang udah ada di mentor of environment-nya. Di kantin ada yang pakai saus, langsung kita memberikan istilahnya pengarang kalau saus itu berbahaya dan juga plastik. Itu kami memberikan pengarang buat yang masih pakai plastik. Dan juga ada sesaputik atau singkatan dari gerakan serbu sampah selama 30 detik yang dilaksanakan saat musik nasionalisme yang diputar ketika pulang sekolah ataupun saat istirahat. Wall garden ya? Wall garden. Oh iya, dan ada wall garden. Dan ada wall garden yang wall garden. Jadi kami menanam tanaman ginseng atau toga di dinding sekolah kami. Jadi kalau penasaran langsung aja datang ke sekolah kami. Oh iya, nggak apa-apa. Bang unik ya. Ini ada di akar kedua, bank sampah. Mungkin bingung juga ya dengar bank kok ada yang namanya bank sampah. Tapi bank sampah ini jadi kita mengumpulkan sampah-sampah seperti sampah gelas plastik, botol plastik, koran bekas maupun kertas-kertas yang sudah tidak digunakan lagi. Itu kami kumpulkan menjadi satu dan tiap 2 atau 3 bulan sekali ada kolektor yang bertugas mengambil dan setelah dijual ditimbang negosiasi antara guru, OSIS dan kolektornya. Itu kita mendapatkan satu hasil harga yang sempurna dan itu menjadikan satu mukjizat yang tersendiri untuk kami. Dengan uang itu kami dapat membeli seperti keperluan sekolah untuk KTS lain, mungkin kegiatan-kegiatan dan juga program lingkungan. Maaf saya yang menambahkan untuk kantong semar atau insektivora yang bertanya tadi, pada waktu bulan kalau nggak salah bulan Februari itu SMP 16 mengikuti pameran budaya. Pameran budaya itu kebetulan ada bermacam-macam tanaman, tapi kita mengikuti yang tanaman sansevieranya. Kebetulan ada penjual yang menjual insektivora, kemudian kita beli satu saja, membeli seharga 50.000. Kita terus diberi sama penjualnya bermacam tumbuhan yang kecil-kecil tentang insektivora tadi. Dari bukan yang tinggi tapi kecil-kecil. Ini Bu, silakan untuk pembelajaran siswa sekolah. Kemudian kita tanam di sana. Untuk caranya menanam itu memang dia harus di tempat yang sejuk dan banyak sekali air ya. Jadi
ada di dalam pot, kemudian di bawahnya itu ada seperti bak kecil plastik. Di plastik itu ada airnya, jadi harus ada air terus. Kemudian kalau sudah 1 minggu kita buang air itu, kemudian diganti lagi, harus ada air. Kemudian di dalam bak ada airnya, di atasnya ada pot kecil yang isinya tanaman tanaman insektivora tadi. Jadi kemudian untuk memberi airnya itu bukan air yang sembarangan, jadi air yang diberi dengan larutan gula, karena dia termasuk menyerap daripada larutan tadi, termasuk insektivora begitu. Yang kita ketahui sama anak-anak, kita mencoba supaya ada lebih banyak lagi tanaman langka yang bukan di sekolah. Semangat nih, ulang ya, play. Kawan-kawan, oh kawan-kawan, alhamdulillah. Kalau aku bilang semangat lingkungan, kalian bilang ye ye. Kalau aku bilang lingkungan semangat, kalian bilang yi yi. Oke, semangat lingkungan. Ye. Lingkungan semangat. Yi yi. Semangat lingkungan. Ye. Lingkungan semangat. Yi yi. Perkenalkan, kita dari sekolah SMP Negeri 2 Surabaya. Ini kami akan membahas mengenai program lingkungan hidup yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2, atau mungkin ada yang sudah dilaksanakan sebenarnya. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Choi dari kelas 9A. Nama saya Dias. Nama saya Aldi. Nama saya Ulan. Nama saya Semut. Ya, alias lupa, tapi kalau dipanggil di sekolah Semut. Yang pertama, poin pertama adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah di sekolah kita dibedakan menjadi 2, yaitu basah dan kering. Biasanya kalau basah terisinya sama kertas dan sama sisa-sisa makanan. Biasanya kalau dimanfaatkan, sekarang lagi dibuat sebagai rencana pemanfaatan di ekstrakurikuler kayak yang remaja. Dan sedangkan yang kering masih dalam proses untuk dimanfaatkan sebagai bahan-bahan yang berguna. Kan tadi kan Mas yang bilang tadi kan kalau sama buang sampah hanya di tempatnya. Sekarang kita harus manfaatkan sampah sebanyak-banyaknya. Saya cuma menambahkan saja, jadi di SMP 2 sekolah kami itu juga menggalakkan program yang namanya 1 jiwa 1 pohon. Kegiatan ini atau program ini itu dilakukan setiap sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali itu langsung penanaman pohon baru. Jadi untuk 1 jiwa 1 pohon ini diwajibkan kepada seluruh siswa SMP Negeri 2 Surabaya khususnya untuk membawa satu tanaman setiap 1 bulannya. Tiap jiwa itu 1 pohon. Tidak dibatasi tanaman apa yang dibawa, yang penting bermanfaat bagi lingkungan di SMP Negeri 2 Surabaya. Let's go to the change. Start to go to the change. Dance of last night. Coming to make better up. Let's go to the change. Don't approach us, air pollutant. Be far from us, dirty water. Go distance from the stack of trash. Don't arrive us, horrified disaster. Really sad, we can't find forest. Can't see beautiful animals. Can't smell the fragrance of air. Neither can the water resources. Start to go to the change. Change of bad lifestyle. Coming to make better up. Let's go to the change. Kan kelompok kalian, walau ini diskusikan hanya 5 orang. Dengan diskusi kamu harus menemukan caranya bagaimana risiko ini bisa terkurangi. Contoh, saya ingin buat greenhouse gede, tapi di atap.
Jadi itu garden. Kalau dengan diskusi maka berkurang dikit, malah yang paling penting yang nantinya kita temukan. Sudah paham?